Halo, apa kabar? Selamat datang di kelas komputer grafis Basic Corel Draw. Kali ini saya akan menerangkan tentang freehand tools. Jadi di Corel itu sendiri, jika kalian ingin membuat suatu garis, atau garis lengkung, garis lurus, atau garis secara acak bebas, nah kalian bisa menggunakan freehand tools. Di freehand tool itu ada freehand, ada two point line, ada bezier, ada pen, ada B-spline, ada polyline, dan ada 3-point cube. Apa saja bedanya? Saya akan menjelaskannya. Jadi pertama-tama kita tentunya harus masuk ke freehand tools terlebih dahulu. Ada di toolbox, ada yang gambarnya langsung pen, ada yang freehand. Jadi tergantung dari versi Corel yang kalian miliki. Sini saya freehand. Nah, freehand ini kita bisa menggambar secara bebas garis apapun, bahkan membentuk suatu gambar. Caranya dengan mengklik mouse sebelah kiri dan menahan mouse-nya. Saya akan contohkan. Nah, jika kalian lihat, saya bisa membentuk garis secara bebas. Garisnya pun ini serampangan. Kemudian ketika saya lepas mouse kirinya, maka akan terbentuklah line atau garis. Nah, di sini kalian bisa lihat sebelumnya gambar saya bisa dikatakan agak berantakan ya, tapi ketika dilepas maka secara otomatis garis-garisnya akan terbentuk lebih halus, jadi tidak terlalu berantakan. Kemudian saya akan masuk ke two point line. Untuk two point line ini diibaratkan kita menghubungkan garis dari dua titik. Caranya hampir sama dengan freehand. Kita klik mouse sebelah kiri, kemudian tahan. Nah, ini akan langsung terbentuk garis lurus. Jika ingin menggambar lanjutannya, atau misalkan saya akan membuat zigzag, caranya kita arahkan mouse kita ke salah satu sudut garis ini hingga muncul tulisan node dan tanda panah ke bawah. Kemudian kita klik dan kita tahan lagi. Nah, sehingga terbentuklah garis yang saling berhubungan. Ini saya akan tambahkan lagi garis, tambahkan lagi, kemudian saya akan buat garis lurus ke bawah. Oke, jika kalian lihat garis ini adalah garis yang terbuka, sehingga jika saya warnai ini tidak akan bisa. Nah, tapi ada satu cara supaya garis ini yang saya buat ini bisa diwarnai, terbentuk suatu ruang baru atau terbentuk satu objek baru. Ketika kita klik objek ini, garis yang tadi saya buat, nanti di property bar akan muncul tanda seperti close. Nah, di sini sebutnya close cube. Ketika kita klik, nah bisa kalian lihat langsung terwarnai. Nah, karena garisnya saya akan zoom, ini sudah terhubung. Sebelumnya garisnya seperti ini. Kalian lihat garisnya masih terbuka, tapi ketika saya klik, oke, garisnya menjadi terhubung. Jadi di situ perbedaannya ya. Jadi kalau yang freehand garisnya bisa acak-acakan, bisa bebas kalian membuatnya, tapi untuk two point line itu menggambarnya dengan satu garis atau dua titik. Kemudian yang selanjutnya akan menggunakan bezier. Nah, di bezier ini saya bisa menggambar garis lurus maupun garis lengkung. Caranya kalau ingin menggambar garis lurus, saya cukup klik, kemudian tanpa ditahan, klik lagi. Nah, tanpa ditahan mouse sebelah kiri, cukup klik mouse sebelah kiri saja. Ini akan terbentuk garis lurus. Jika kita ingin lepaskan, cukup klik pick tool, maka akan terbentuklah garis. Nah, jika ingin dilanjutkan lagi gambarnya, kita arahkan mouse ini, kita tentunya aktifkan dulu beziernya, kemudian arahkan hingga muncul tulisan node atau tanda panah ini. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan. Pada bezier ini kita bisa membuat garis lengkungan. Caranya adalah
dengan mengklik dan menahan mouse sebelah kiri. Bisa kalian lihat, di sini ketika saya klik, maka akan terbentuk suatu lengkungan. Garisnya terbentuk lengkung. Nah, ini sama jika kalian ingin menutup garis ini menjadi suatu bangun atau suatu objek, kita bisa menggunakan close group atau arahkan mouse kalian ke dari titik akhir ke titik awal. Nah, otomatis akan tertutup. Jadi ketika kita warnai, dia akan muncul warnanya. Kemudian untuk pen tool ini hampir sama seperti Bezier. Jadi kita bisa membuat lengkungan ataupun garis. Bedanya pen ini terus terhubung. Kalau Bezier ketika kita klik di akhir, garisnya akan berhenti. Tapi kalau pen ini sebelum kita meng-close atau double klik mouse kita, dia tidak akan berhenti menggambar. Ini caranya pun hampir sama, kita buat sini. Jika ingin membuat garis lurus, kita klik, tinggal klik saja. Tapi jika ingin membuat garis lengkung, kita tahan. Nah, jadi bisa kalian lihat. Nanti kalian juga silahkan mencoba langsung di Corel kalian untuk bisa mendapatkan dan merasakan perbedaannya penggunaan dari freehand tools ini. Oke, saya hanya akan menggambar asal. Nah, jika kita close, sama hasilnya bisa kita warnai juga. Kemudian B-spline. Ini seperti menggambar sumbu X dan Y. Jadi ketika saya tarik garis lurus ke bawah dengan cara menahan mouse sebelah kiri. Oke, kemudian kita klik. Ini akan terbentuk seperti sumbunya. Nah, jadi ini ketika kita klik, kita bisa membuat terus garisnya. Bagaimana cara untuk mengakhiri garis tersebut, hasil gambar kita tinggal double klik saja. Oke, yang selanjutnya adalah polyline. Nah, polyline ini penggabungan dari B-spline dan freehand. Jadi kalau kita klik, kemudian kalian lihat ini garisnya langsung terbentuk. Kemudian kita klik, maka terbentuklah garis. Nah, kemudian ketika kita menahan mouse sebelah kiri, maka berubah fungsinya seperti freehand. Untuk mengakhiri menggambar menggunakan polyline, kita double klik. Nah, kemudian untuk 3 point cube, ini adalah seperti B-spline tapi ada 3 poin. Caranya, nah, kalau B-spline kan muncul untuk garis bantunya, tapi kalau di 3 point cube ini tidak akan muncul garis bantunya. Namun ketika kita mengklik, kemudian kita tarik garisnya, kita tahan mouse sebelah kiri dan tarik garis, saya contohkan ke arah bawah. Nah, kita otomatis untuk kurvanya, ini saya belum klik apapun, tidak klik apapun, akan terbentuk bentuk kurva yang kita inginkan. Kita tinggal arahkan mouse ke arah kiri, kanan, ke bawah. Baru ketika saya klik, maka terbentuklah kurvanya. Jadi itu dia perbedaan dari freehand, 2 point line, Bezier, pens, B-spline, polyline, dan 3 point cube. Selamat mencoba! Terima kasih sudah menonton channel ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video.